Telah banyak masuk Pak pertanyaan dari para peserta webinar. Alhamdulillah sangat antusias ya Pak dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Awal Syahrani, Universitas Tadulako Palu. Pertanyaan adalah, sebagaimana diketahui jenis lebah banyak di Indonesia, ada lebah sengat, dan lebah trigona serta lain-lain. Nah, jenis lebah manakah yang menghasilkan propolis yang terbaik untuk kesehatan, Pak? Silakan dijawab, Pak. Terima kasih ya Mbak Putri. Ini ya pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu ya, Awal Syahrani dari Universitas Tadulako. Pertanyaannya bagus sekali ya Bapak atau Ibu ini. Jadi di Indonesia ini seperti tadi saya sampaikan ada dua jenis lebah ya, ada lebah dari genus Apis ya yang kita sebut sebagai lebah madu ya pada umumnya, dan ada lebah tanpa sengat dari genus Trigona, Tetragonula namanya. Nah, Indonesia itu tidak menghasilkan propolis genus Trigona atau Tetragonula yang tanpa sengat tadi ya. Nah, tetapi ini ya masalahnya adalah budidaya lebah tanpa sengat di Indonesia ini masih sangat sedikit ya, dan belum memadai untuk pasokan industri lebah ya skala besar ya. Jadi baru sedikit industri lebah yang menyerap peternakan hasil peternakan lebah Trigona tersebut ya. Nah, sehingga untuk menutupi kebutuhan akan propolis itu di Indonesia, nah ini makanya industri propolis di Indonesia ini masih mendatangkan propolis dari luar Indonesia ya. Dan sebetulnya ada plus minusnya juga ya, ada kelebihan kekurangan antara propolis Indonesia dan propolis luar negeri ya. Di luar negeri itu karena lebahnya itu makan tanaman yang sejenis ya. Jadi di luar negeri itu kan hutannya hutan homogen, hutan. Bapak Ibu bisa buktikan ya kalau naik kereta misalnya ya dari Belanda ke Jerman Barat misalnya, itu sepanjang jalan yang kita lihat pohonnya itu aja ya, cemara semua sepanjang jalan itu. Nah, kalau di Indonesia kan lain ya. Di Indonesia itu ada pohon mangga, rambutan, jambu, pete, jengkol ya dan sebagainya ya. Nah, si lebah itu makannya macam-macam gitu. Sebagai akibatnya senyawa flavonoid yang dihasilkan juga beragam. Nah, sedangkan kalau propolis di luar negeri itu ya, karena lebahnya cuma makan dari sumber yang seragam, maka senyawa flavonoid yang dihasilkan juga konsisten. Senyawanya itu aja misalnya ya. Senyawanya misalnya pinosembrin terus gitu ya, yang jadi secara konsistensi kandungan propolis luar negeri itu lebih konsisten kandungannya ya. Hari ini, besok, sekarang diperiksa kandungannya ya segitu aja tetap ya. Nah, tetapi propolis Indonesia kelebihannya adalah senyawa flavonoidnya lebih beragam ya. Jadi kalau pertanyaannya ya, kembali ke pertanyaan tadi, jenis lebah manakah yang menghasilkan propolis terbaik untuk kesehatan? Insya Allah semua lebah propolisnya baik, karena itu yang menjamin adalah Allah Ta'ala tadi ya Bapak atau Ibu Awal Syahrani. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah semua baik. Mau lebahnya dari Indonesia, mau dari Malaysia, dari Filipina, dari Selandia Baru dan lain-lain, insya Allah semuanya baik. Begitu Mbak Putri. Ya, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Cahya Fadilah, Universitas Negeri Semarang, ada sebuah artikel bahwa madu lebah kelanceng paling baik kualitasnya dibanding madu lebah spesies lain. Apakah propolis lebah kelanceng juga paling baik kualitasnya, atau ada propolis spesies lebah lain yang lebih baik kualitasnya? Saya pribadi baru mendengar ini lebah kelanceng. Kelanceng itu lebah tanpa sengat tadi, Mbak. Itu nama lokalnya untuk lebah. Ya, kalau di Jawa orang menyebutnya lanceng atau kelanceng, di Malaysia juga ya.
Tapi mungkin ada juga yang menyebutnya kelulut, kelulut ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi ini sudah terjawab juga ya pertanyaannya tadi. Oh iya, iya sudah jawab juga tadi. Oke. Lanjut pertanyaan lagi ya Pak dari Teknona Group Samarinda. Apakah konsumsi propolis bisa berbeda-beda tergantung lokasi lebah dan tumbuhan yang digunakan untuk bersarang? Untuk di Indonesia, produksi propolis yang direkomendasikan di daerah mana Pak? Ini juga ya, ini juga sudah terjawab juga ya tadi pertanyaannya. Jadi betul Iya. komposisi itu bisa berbeda-beda lokasinya. Kalau Bapak Ibu membiarkan lebahnya itu di hutan yang mengandung pohon kemenyan, ya pohon dari genus Styrax seperti di Tapanuli itu, maka nanti propolis yang dihasilkan itu akan wangi karena masih mengandung getahnya pohon kemenyan tersebut. Ya, nah tapi sekali lagi ya, insya Allah lebah itu semuanya akan menghasilkan senyawa flavonoid, ya sehingga tidak perlu kita konteskan gitu ya, lebah mana dari daerah mana yang terbaik. Mau dari dalam negeri, luar negeri, itu insya Allah ya sama-sama berkhasiat untuk kesehatan. Insya Allah begitu, saya bisa katakan begitu. Karena ya itu tadi ya, Bapak Ibu teman-teman, Allah Ta'ala yang menjamin ini, semua produknya lebah ini dia merupakan penyembuh bagi manusia, ya seperti itu. Oke. Ini ada yang pertanyaannya ada yang sedikit berbeda nih Pak dari Novri Yolia. Tidak menuliskan dari institusi mana pertanyaannya. Untuk bisa menghasilkan propolis yang baik akan sangat bergantung pada nektar dari tumbuhan atau metabolisme sekunder yang dihasilkan tumbuhan. Nah, ada peluang untuk budidaya lebah madu disertai dari tumbuhan apa saja yang menjadi nektar dari lebah. Atau Bu Novri? Ibu Novri, Pak. Oh, Ibu, maaf. Selamat bergabung, Ibu. Iya. Baik, Ibu. Saya sebetulnya latar belakangnya kimia dan farmasi, bukan budidaya serangga, ya. Tetapi saya bisa memberitahukan ke Ibu, ya, kalau Ibu tertarik untuk penelitian pangan untuk lebah ini, ya. Sebaiknya seperti apa? Maksud saya bisa menghubungkan dengan orang yang tepat ya, yang mungkin bisa Ibu tanyai lebih lanjut ya di Indonesia ini ya, orang yang paham tentang budidaya lebah tersebut ya. Tetapi patokannya begini Ibu, kalau si propolis ini adalah getah ya, getah yang dihasilkan oleh lebah. Kalau kita ingin lebah menghasilkan getah tersebut, maka si lebah itu harus makan getah juga, ya. Dan pohon yang bergetah itu yang paling mudah kita budidayakan barangkali adalah pohon mangga ya Bu ya. Sejauh ini yang saya tahu, karena mangga itu mungkin sepanjang tahun dia bisa tumbuh ya, dan juga mungkin dia misalnya tahan kekeringan ya, getahnya juga banyak ya. Mungkin pohon lain misalnya jeruk ya Bu ya. Pohon jeruk itu kan dia ada serbuk sarinya ya, dan itu kadang-kadang lebah itu tertarik sama serbuk sari seperti itu ya, begitu. Baik, itu yang saya bisa jawab, Mbak Putri. Oke, baik. Kepada Pak Murjo Cahyo Adi, silakan langsung ditanya saja Pak, langsung dibuka suaranya. Oke. Saya persilakan. Iya, terima kasih. Ya. Saya pernah dengar kan ada beberapa madu yang rasanya itu tidak manis, ada yang pahit atau tadi sudah dijelaskan ada yang agak wangi. Nah, maksud saya flavonoidnya dari propolis itu apakah ada kajiannya untuk penyakit tertentu? Misalkan kalau flu itu lebih cocok untuk yang misalkan yang madu pahit atau mungkin madu yang wangi atau apa seperti itu. Apakah ada kajiannya untuk senyawa flavonoid tadi untuk penyakit tertentu? Ya, dari kami itu Bu. Ya.
Baik, terima kasih Pak Murco, ya, Murco Cahyo Adi. Ya, saya sendiri belum menemukan Pak ya kajian khusus, misalnya menghubungkan antara rasa propolis tertentu dengan penyakit tertentu ya. Nah, itu menarik untuk diteliti ya. Apakah misalnya ya untuk penyakit-penyakit tertentu, misalnya sebaiknya pakai propolis yang seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita bisa sampai ke sana itu bagus sekali, penelitiannya bagus sekali, insyaallah. Tapi begini patokannya, Pak, pemakaian propolis ini memang mungkin tidak bisa seketika ya pengobatannya, kecuali untuk penyakit-penyakit yang ringan, seperti misalnya batuk ya atau pilek, kerongkongan serak. Nah itu sekali kita tetes bisa langsung ya, insya Allah dalam beberapa jam terasa manfaatnya. Tapi untuk penyakit yang berat-berat seperti diabetes, kanker, yang macam-macam itu memang harus rutin Pak ya pemakaiannya. Ya seperti tadi yang saya anjurkan, misalnya dalam sehari itu misalnya 2 kali ya, pagi dan sore, masing-masing sebanyak 3 tetes ya, misalnya seperti itu. Itu sebaiknya diencerkan dulu ya Bapak Ibu ya, diteteskan dalam air segelas, karena itu tadi propolis yang dijual oleh pabrik itu tinktur, dia adalah campuran pekat. Jadi untuk mengurangi resikonya itu kita encerkan dulu dengan air, jangan langsung yang tetes itu langsung gitu langsung tetes gitu ya. Itu ya inilah untuk mengurangi resikonya lah itu ya. Kita encerkan. Kira-kira begitu Pak Murco ya. Mudah-mudahan Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Salam sehat Pak ya. Andi Mismawati, Bapak atau Ibu ya Dimono. Karena tidak bisa bertanya langsung, oke saya bacakan ya. Bapak atau Ibu Andi Mismawati, untuk aplikasi nanopartikel propolis ada sarankah Pak tentang ekstraksi dan peningkatan kualitasnya? Terima kasih. Oke, boleh dijawab Pak Andriano? Ya. Ini maksudnya untuk ya teknologi nanopropolis begini ini. Ya. Jadi nanopartikel di sini kalau maksudnya adalah bahan bakunya yang masih padat digerus sampai halus ya. Itu memang itu sebelum ekstraksi, dilakukannya sebelum ekstraksi. Kemudian ketika kita ekstraksi, barulah nanti dipisahkan ya bagian yang larut dan tidak larutnya gitu. Jadi nanti mudah-mudahan akan lebih banyak bagian yang bisa larut di situ ya, sehingga dengan demikian kadar senyawa flavonoid ya atau senyawa yang berkhasiat yang kita harapkan dari propolis itu bisa lebih banyak yang kita peroleh ya. Begitu. Nah, kalau yang dimaksud nanopartikelnya begitu ya, Bu Andi Mismawati. Tapi kalau maksudnya nanopartikel di sini setelah ekstraksi lalu dibungkus gitu ya, dienkapsulasi. Nah ini pertanyaan yang menarik ini ya. Ini sebab itu adalah bidang penelitian yang baru ya. Bagaimana kita membungkus suatu partikel ya di dalam larutan ya, sehingga dia bisa yang tadinya nggak larut di air jadi larut ya. Nah ini adalah kajian tersendiri ya Bu ya. Nah, ini saya sangat senang kalau seandainya ada Bapak Ibu teman-teman yang latar belakangnya farmasetika bisa turut terlibat ya dalam diskusi kita, karena bagaimanapun saya wawasannya terbatas ya, tidak sampai ke sana ya Bapak Ibu.